Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peramli SPDI dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk materi kita pada pertemuan kali ini adalah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Bagaimana penjelasannya? Berikut, saksikan. Dalam KD 3.1 sesuai dengan KMA 183, kita bisa tahu bahwa materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini atau secara garis besar itu ada dakwah periode Mekah yang terbagi kepada 3 sub pembahasan. Pembahasan pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian yang kedua, substansi dan strategi dakwah periode Mekah. Yang ketiga, peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Untuk pertemuan kali ini kita akan fokuskan saja pembahasan kita pada kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Adapun substansi dan strategi serta peristiwa-peristiwa penting akan kita bahas pada video-video berikutnya. Silakan diamati gambar-gambar berikut ini. Ada kurang lebih 6 gambar. Bisa kita lihat, ini adalah potret kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti kita akan mampu membandingkan bagaimana kondisi sebelum dan kondisi sesudah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada gambar ini kita bisa lihat adanya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Karena jahiliyah kita tahu berasal dari kata jahala atau juhala, bodoh. Bodoh dalam artian mereka dalam segi akhlak, dalam segi ketuhanan. Disitulah letak peradaban bangsa Arab yang tidak tidak tepat dan tidak terletak pada tempatnya. Adapun kebiasaan-kebiasaan mereka, yang pertama adalah penyembahan berhala, minum khamar, suka berfoya-foya, happy-happy, berpesta pora, berperang, membunuh anak-anak, dan adanya perbudakan. Kita lanjutkan kepada pembahasan bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Secara geografis kita bisa bagi kepada dua. Yang pertama adalah daerah pegunungan. Yang mana daerah pegunungan ini mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah, ya, dan mereka sebahagian besar juga beternak. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi wilayah yang mereka yang berada di wilayah pesisir, mereka sudah hidup menetap, mereka sudah memiliki pencaharian, berdagang, dan mereka sudah memiliki sistem pemerintahan yang mana mereka dikepalai oleh seorang amir. Kita lanjutkan materi berikutnya. Bangsa Arab ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama kita kenal dengan nama Arab Badui. Ciri-ciri Arab Badui, yang pertama mereka hidup di pegunungan. Yang kedua, mereka berpindah-pindah. Dan yang ketiga, mereka berprofesi sebagai pengembala, beternak. Dan yang terakhir, mereka peradabannya masih jauh tertinggal. Kemudian Arab yang kedua disebut juga dengan Arab Hadari. Arab Hadari secara geografis mereka hidup di daerah pesisir. Mereka hidup menetap, berbeda dengan Arab Badui yang suka berpindah-pindah tergantung musimnya. Kemudian mereka sudah mengembangkan pertanian, serta mereka sudah memiliki peradaban yang cukup maju.
Kita berlanjut kepada bagaimana sesembahan atau sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab, terutama Mekah sebelum Islam. Yang pertama kita bisa perhatikan di sini paling tidak ada 4 kepercayaan atau golongan. Yang pertama adalah golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alamlah yang menyeleksi masa dan waktulah yang membinasakan segalanya. Jadi mereka tidak meyakini adanya Tuhan. Menurut mereka mati itu adalah seleksi alam. Itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan yang mengakui adanya Tuhan. Mereka mengakui adanya Tuhan, namun mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka nanti kita tahu kenapa mereka itu dengan sekuat tenaga untuk melawan dakwah Rasulullah, karena mereka tidak yakin dengan hari akhir, hari pembalasan. Dan itulah golongannya, golongan ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah golongan yang menyembah berhala, yang kita kenal dengan nama paganism atau paganisme, yang menyembah berhala, patung-patung dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa kabilah-kabilah yang sudah memiliki berhala-berhala. Ya, bisa kita perhatikan di sini kabilah Kalab di Daumatul Jandal itu berhalanya bernama Wad. Kabilah Huzail memiliki berhala namanya Subwa. Kabilah Mazhaj dan kabilah-kabilah yang ada di Yaman mereka menyembah Yaquts dan Ya'uq. Kabilah Thaqif di Taif menyembah Latta. Kabilah Quraisy di Kinanah menyembah Uzza. Kabilah Aus Khazraj menyembah Manat. Dan berhala yang terbesar yang terletak di samping Ka'bah itu namanya Hubal. Nah, jadi Hubal ini adalah pemimpin terbesar daripada para berhala yang mereka sembah oleh orang-orang Quraisy terutama waktu itu. Kemudian yang berikutnya adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasara, Sabi'ah, dan ada pula yang menyembah setan, malaikat, jin dan sebagainya. Ini kondisi sesembahan masyarakat Mekah atau Arab secara umumnya pada masa sebelum Islam. Kita akan menjelaskan bagaimana kepercayaan bangsa Arab, terutama di sini ada beberapa agama yang sudah kita jelaskan di awal tadi. Yang pertama Yahudi. Yahudi itu dianut oleh imigran Arab yang datang dari Yaman. Mereka bermukim di Yastrib dan di Yaman. Itu agama Yahudi. Kita tahu juga agama Yahudi merupakan agama dan juga sebuah bangsa keturunan dari Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yang di dalam Al-Quran juga dijelaskan setiap pembahasan tentang kebaikan-kebaikan Allah tetap singgung mereka dengan nama Bani Israel. Tapi kalau ada dengan kejelekan-kejelekan, maka Allah lebih cenderung menyebut mereka dengan Nasara, Yahud. Kemudian yang kedua adalah agama Nasrani. Agama Nasrani yang dianut oleh orang-orang Arab itu berasal dari sekte Arius. Dan mereka tersebar secara geografis di wilayah Suriah, Palestina, Irak, dan Persia. Yang mana Persia hari ini adalah negara Iran. Kemudian yang ketiga adalah agama Hanif atau Hunafa. Apa itu agama Hanif? Agama Hanif adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Penduduk yang beragama Hanif ini yaitu tersebar di wilayah Yastrib, Taif dan Mekah. Berikut adalah agama paganisme atau paganisme. Agama paganisme adalah agama dan pemahaman yang menyembah kepada para dewa-dewa. Dan ini yang paling banyak tersebar di Mekah atau para berhala-berhala. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya. Ini potret kehidupan bangsa Arab. Dan kemudian kita lihat inilah wilayah Jazirah Arab, ya, Jazirah Arab yang mungkin sekarang sudah terbagi-bagi kepada beberapa negara
Yang kita tahu ada negara Yaman, ada Oman, Uni Emirat Arab, ada Saud Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Yang wilayah Syam kita pernah dengar istilah Rasulullah itu pernah berdagang ke negeri Syam. Di mana ya Syam itu? Nah, di sinilah letaknya. Syam itu hari ini menjadi 4 negara, Yordania, kemudian Lebanon atau Lebanon, kemudian Syria dan Palestina. Nah, dan tersebar wilayah Arab itu cukup luas, wilayah Jazirah Arab itu, meskipun sekarang sudah terbagi-bagi kepada kurang lebih 8 negara bagian. Kita lanjutkan. Di balik bangsa jahiliyahnya atau orang-orang Quraisy itu yang sifatnya jahiliyah atau yang lebih terkenal dengan sifat jahil atau juhala, mereka memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin nggak dimiliki oleh bangsa lain. Yang pertama adalah mereka sudah memiliki tradisi keilmuan waktu itu. Di antaranya sudah berkembang ilmu astronomi, dan ini dibawa dari peradaban Babylon. Kita pernah dengar istilah Babilonia, Mesopotamia. Kemudian mereka sudah tahu tentang ilmu nasab. Ilmu nasab, maka kita tahu sampai hari ini kenapa para nabi habaib itu nasabnya masih bisa kita teliti secara turun-temurun, karena memang orang Arab itu mempertahankan nasab. Bahkan nama-nama itu pun dipertahankan. Seperti Rasulullah itu namanya kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Ternyata nanti Rasulullah ketika punya anak, Rasulullah pun juga menggunakan nama bapaknya untuk nama anaknya. Seperti nama anak Rasulullah namanya Abdullah. Kakek buyut Nabi namanya Ibrahim, dan Nabi pun mengasih nama anaknya dengan Ibrahim. Kita contohkan juga seperti Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah punya anak nanti namanya apa namanya? Nama anak Muawiyah, cucu Muawiyah pun juga Muawiyah. Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Jadi orang-orang Arab itu suka mempertahankan nama-nama besar gitu. Abbas punya anak, nanti punya cucu pun juga Abbas diberikan namanya. Itu sebagai contoh. Kemudian mereka sudah mengenal ilmu tentang rasi bintang. Ya, ilmu tentang rasi bintang, kemudian tanggal-tanggal kelahiran, takbir mimpi. Nah, jadi mereka sudah memahami ilmu tentang tafsir mimpi atau takbir mimpi. Kemudian yang kedua, kelebihan bangsa Arab yang lain adalah mereka sudah memiliki sistem perdagangan atau memiliki perdagangan yang cukup mapan waktu itu. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Quran, di dalam surah Quraisy, kita tahu mereka akan melakukan perjalanan. Ketika di musim panas mereka ke negeri Syam. Ketika musim dingin mereka datang ke negeri Yaman. Dalam surah Quraisy kita bisa baca, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Kemudian beberapa wilayah yang kita sebutkan tadi, mereka sudah memiliki peradaban bercocok tanam. Ya, seperti wilayah yang ada di Taif, karena sudah ada oase di sana. Kemudian di balik kebudayaan atau kebiasaan jahiliyahnya orang Quraisy, mereka memiliki kelebihan yang mungkin tak dimiliki oleh bangsa lain, terutama adalah syair. Fungsi syair adalah sebagai sarana untuk menaikkan atau menghebatkan sebagai sarana untuk mengagungkan orang-orang atau para petinggi. Maka ada istilah yang mengatakan bahwa orang yang hina bisa menjadi mulia, dan orang yang mulia bisa terhinakan hanya gara-gara syair yang dibuat oleh seseorang waktu itu. Kemudian kita tahu datangnya Al-Quran itu sebagai menandingi syair-syair yang dibuat oleh bangsa Arab. Maka kita tahu, coba kita baca beberapa cuplikan ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan tahu betapa indahnya baca bacaan Al-Quran. Seperti kita contohkan satu ketika ayat itu ada ta'nisnya, ta mati, maka rata-rata seperti itu ujung belakangnya. Contoh, idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ketika ats. Nah, di ayat yang lain pun juga ada keunikan. Contoh,
"Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta, was-sabihati sabha." Jadi begitu indahnya sastra dari Arab, dari Al-Quran, maka sastra Al-Quran menandingi hebatnya sastra Arab waktu itu. Kemudian ada kelebihan bangsa Arab yang tak dimiliki oleh bangsa lain terutama ya. Mereka menghormati tamu. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda yang mereka miliki. Bahkan ada tak jarang ya, mereka memberikan apapun yang mereka punya, meskipun mereka hanya memiliki seekor kambing, maka ketika tamu datang mereka akan berusaha memotong, menyembelih kambing tersebut untuk dihidangkan kepada para tamu-tamu mereka. Jadi mereka memiliki kelebihan itu. Ya. Kemudian yang terakhir, mereka adalah orang-orang yang menepati janji. Ketika mereka melanggar janji yang mereka buat, maka itu sudah menjadi aib bagi mereka. Jadi di balik kekurangan-kekurangan bangsa Arab jahiliyah, ternyata mereka masih memiliki sisi-sisi terbaik. Jadi sebagai perhatikan gambar berikut, ini adalah sketsa yang memberikan pandangan kepada kita bahwa dari kondisi yang sangat parah ketika datang Rasulullah, ketika lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya 12 Rabiul Awal waktu itu, di mana semua alam ini berubah secara drastis ya. Bahkan cahaya-cahaya Islam itu sampai ke pelosok-pelosok wilayah, yang mana kita tahu kondisi sebelum Rasulullah diutus itu, bangsa Arab menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan yang mana mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka suka hidup bermabuk-mabukan, bahkan khamar merupakan minuman yang wajib atau hidangan yang wajib ada. Kemudian mereka tidak mau hidup itu diatur, suka berperang. Bahkan dengan hal yang terkecil pun, dengan hal yang sepele pun mereka mau perang suku dan sebagainya. Tapi ketika datangnya Nabi Muhammad SAW, ketika turun wahyu pertama di Gua Hira, maka di situ bermulailah sejarah itu, bermulailah cerita itu, dari mana yang kita tahu, minaz zulumati ilan nur, kegelapan, kejahiliahan, sampai menjadi alam yang Islamiyah seperti yang dapat kita rasakan sekarang ini. Semoga ada manfaatnya. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.